teknologi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, yaitu peran digital dalam pembelajaran. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung tahun 2023. Adapun anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Sri Intan Harelia dengan NPM 12, Al Azhar dengan NPM 82, Tria Puji Astuti dengan NPM 68, Cynthia Maharani dengan NPM 56, dan Jove Zetia Aurelia dengan NPM 80. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Intan Harelia Sari dengan NPM 2153041012. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu tentang pemahaman mengenai video yang telah dibagikan. Di sini saya akan menjelaskan alat pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan oleh pendidik untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Dalam video tersebut memperlihatkan seorang anak menggunakan alat digital untuk proses pembelajarannya, baik digunakan di rumah maupun di sekolah dan di sekitarnya. Tujuan utama penggunaan alat pembelajaran adalah membantu siswa memahami materi pelajaran dengan lebih baik, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan belajar mereka. Berikut contoh dari manfaat alat pembelajaran digital. Yang pertama ada meningkatkan kualitas keterlibatan siswa. Alat pembelajaran digital dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua, meningkatkan aksesibilitas. Aplikasi alat pembelajaran digital dapat meningkatkan aksesibilitas bagi siswa yang mengikuti kesulitan, yang mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al Azhar dengan NPM akhir 82. Di sini saya akan mempresentasikan terkait strategi dan contoh penggunaan digital di kelas dari kelompok 5. Jadi, strategi dalam penggunaan digital di kelas sangat digaung-gaungkan oleh seluruh institusi pendidikan di dunia. Diterangkannya bahwasannya teknologi digital dalam pembelajarannya diharapkan mampu mempermudah dan mempercepat performa pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, sebelum menerapkan teknologi digital di dalam dunia pendidikan di Indonesia, banyak hal yang harus diperhatikan guna mencapai tujuan yang diinginkan serta meminimalisir terjadinya ketidaktepatan dalam penggunaan teknologi digital. Selanjutnya, seorang guru harus belajar, berlatih, serta memilih perangkat lunak yang tepat untuk menyesuaikan digital yang digunakan di dalam kelas. Yang tujuannya adalah mampu berinteraksi antara media digital dengan peserta didik, sehingga dari situ mulai dari peserta didik dapat memahami serta mempelajari materi yang disajikan oleh komputer atau perangkat seluler yang terkontrol. Lalu peserta didik dapat mulai mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan melalui media digital. Lalu seperti yang kita ketahui bahwasanya guru harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta kultur pendidikan yang terdapat di sekolah yang ingin memulai menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran. Nah, selain itu terdapat beberapa contoh terkait penggunaan digital yang bisa dilakukan di dalam kelas. Adapun penggunaannya sebagai berikut. Yang pertama ada pengolahan kata dan publikasi karya, yang mana dengan bantuan perangkat lunak, konsep map mapping seperti mind map, inspiration, and simple mind, dan bersama dengan aplikasi seluler, peserta didik dapat menghimpun gagasan mereka dalam bentuk peta konsep. Selanjutnya, mereka dapat menghimpun gagasan mereka dalam bentuk peta konsep dan menggunakan garis besar yang dihasilkan dari perangkat konsep map mapping tersebut untuk memulai proses pengembangan ide menjadi teks. Garis besar dari peta konsep dapat diimpor ke perangkat pengolah kata yang mempermudah peserta didik dalam mengedit tugas mereka gitu. Lalu yang kedua ada kalkulator dan spreadsheet.
Sebagian besar komputer dan perangkat seluler telah menyertakan kalkulator sebagai salah satu alat dasar yang terintegrasi dalam sistem operasi mereka, gitu. Dengan perangkat yang lebih baru, sedangkan dengan perangkat yang lebih baru, mereka menawarkan kalkulator grafik sebagai opsi yang lebih kuat. Nah, dalam konteks pendidikan, kalkulator ini dapat digunakan sebagai media yang membantu peserta didik dalam mempelajari materi terkait hitung-hitungan atau matematika, gitu. Selain itu, peserta didik juga dapat memperoleh pemahaman tentang penggunaan program spreadsheet untuk merapikan kumpulan data yang telah mereka kumpulkan dalam berbagai proyek. Nah, penggunaan metode teknologi tersebut juga memfasilitasi pengumpulan data ketika berhubungan dengan peralatan laboratorium. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Cynthia Maharani dengan NPM 211304156. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai contoh penggunaan digital di kelas. Seperti yang telah rekan saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya contoh dari penggunaan digital di kelas yang pertama ada pengelolaan kata dan publikasi karya. Kemudian yang kedua ada kalkulator dan spreadsheet. Di sini, yang ketiga ada komunikasi berbasis teks. Peserta didik masa kini sering berinteraksi melalui email, pesan teks, atau obrolan online. Komunikasi semacam ini bisa dilakukan dari berbagai perangkat seperti komputer, ponsel, tablet, atau melalui platform online seperti Google, Edmodo, dan Facebook. Nah, gaya komunikasi dalam format ini terbilang efisien dan simpel. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam berkomunikasi, penting untuk mendidik peserta didik tentang kapan sebaiknya mereka menggunakan gaya penulisan formal dan kapan gaya penulisan informal. Selanjutnya, yang keempat ada berbasis audio dan video. Komunikasi dalam lingkungan kelas tidak hanya terbatas pada bentuk teks. Ada beragam sumber audio yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk meningkatkan presentasi mereka dalam pembelajaran. Sebagai contoh, peserta didik memiliki kemampuan untuk memperkaya presentasi mereka dengan tambahan narasi, musik, dan efek suara. Mereka dapat menciptakan podcast audio yang membahas isu-isu terkait perubahan iklim atau melatih keterampilan diksi dan artikulasi ketika mereka mempelajari bahasa asing. Siswa yang memiliki minat atau bakat dalam musik dapat menciptakan karya musik vokal dan instrumental yang menarik menggunakan perangkat lunak seperti GarageBand, kemudian mengintegrasikan musik tersebut ke dalam presentasi multimedia atau tayangan slide mereka. Kemudian selanjutnya yang kelima ada game dan simulasi. Permainan dan simulasi merupakan alat pembelajaran yang mendukung peserta didik dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan dengan mengharuskan mereka menggunakan strategi dan keterampilan dengan mengharuskan mereka menggunakan strategi dan teknik pemecahan masalah. Permainan komputer, aplikasi seluler, dan simulasi elektronik memadukan sejumlah prinsip pembelajaran penting seperti interaktif, penuh tantangan, berfokus pada pemecahan masalah, kemudian melatih pemikiran sistem, mendistribusikan pengetahuan, serta mengukur kinerja yang terkait dengan kompetensi. Hal ini disampaikan oleh Gi pada tahun 2013. Dengan kata lain, permainan dan simulasi memberikan peluang berlimpah kepada peserta didik untuk melatih dan menyelesaikan masalah, baik yang terstruktur maupun yang tidak, sambil mendorong pemikiran tingkat tinggi yang kompleks. Peserta didik diharapkan untuk menganalisis tugas, mengidentifikasi kondisi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut, mengenali isyarat, dan secara aktif memantau serta mengevaluasi kemajuan mereka sendiri. Selanjutnya yang keenam ada pembelajaran bantuan komputer. Peserta didik mengalami manfaat dari latihan keterampilan atau pengetahuan dasar yang diberikan. Pembelajaran berbasis komputer mendukung peserta didik dalam memperoleh pengetahuan serta kemampuan spesifik. Pemanfaatan teknologi bisa memperkuat proses pengajaran di dalam kelas.
Bagi peserta didik yang membutuhkan, program latihan dan praktik dapat membantu mereka memahami langkah-langkah khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Sebagai contoh, permainan komputer dan aplikasi seluler dalam mata pelajaran matematika membantu peserta didik dalam menguasai fakta-fakta dasar matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian melalui serangkaian latihan dan praktik yang diberikan dalam format permainan. Hal ini memberikan peserta didik peluang untuk berlatih dan mengaplikasikan konsep yang telah mereka pelajari. Sekian materi pembahasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tria Puji Astuti dengan NPM 2113041068. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang mengenai keuntungan dan keterbatasan penggunaan digital untuk mendukung pembelajaran. Nah, penggunaan perangkat digital dalam proses pembelajaran tentu memiliki keuntungan yang dapat mendukung pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Namun selain keuntungan, terdapat juga keterbatasan dalam penggunaan perangkat digital dalam pembelajaran. Nah, keuntungan yang pertama itu ada partisipasi. Nah, peserta didik itu terlihat lebih aktif dalam mengikuti kegiatan belajar dan mengajar dan dengan menggunakan materi digital. Nah, proses pembelajaran menggunakan materi digital juga dapat membantu meningkatkan perhatian sehingga peserta didik ini dapat mengikuti kegiatan belajar secara maksimal. Yang kedua itu ada individual. Sumber belajar digital ini memungkinkan peserta didik untuk mengontrol kecepatan serta urutan pembelajaran. Nah, kecepatan respon terhadap perangkat digital ini berasal dari peserta didik yang kemudian dapat menghasilkan sebuah umpan balik serta penguatan. Nah, yang ketiga ini peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, penggunaan perangkat digital ini merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mendukung keefektivitasan proses belajar peserta didik. Nah, peserta dengan berkebutuhan khusus ini dapat diakomodasi untuk memastikan pembelajaran berlangsung dengan kecepatan yang sesuai. Nah, yang keempat ini ada monitoring. Nah, dalam hal ini perangkat digital ini dapat mempermudah tenaga pendidik dalam mempersiapkan pelajaran sesuai dengan karakter individu dari peserta didik serta mengawasi progres dari hasil belajar peserta didik. Nah, yang selanjutnya itu ada keterbatasan. Nah, keterbatasan dari perangkat digital untuk membantu pembelajaran itu yang pertama dilihat dari segi hak cipta. Yang kedua ada harapan tinggi. Nah, tenaga pendidik dan peserta didik ini biasanya memiliki ekspektasi yang tinggi dan kurang realistis terhadap teknologi. Mereka berpikir bahwa perangkat digital ini merupakan alat yang ajaib dan mengharapkan bahwa pembelajaran yang terjadi ini dengan sedikit bahkan tanpa usaha namun menginginkan hasil yang maksimal. Sedangkan pada kenyataannya pengguna dapat memperoleh manfaat apabila itu sebanding dengan usaha yang dilakukan atau usaha yang diberikan. Yang ketiga itu kompleks. Nah, bagi para peserta didik, suatu program yang lebih maju mungkin memiliki kesulitan tersendiri dalam menggunakannya, terutama pada saat membuat atau memproduksi suatu karya. Nah, yang keempat ini kurang terstruktur. Sebagian peserta didik yang preferensi belajarnya memerlukan bimbingan yang lebih terstruktur mungkin dapat mengalami suatu kendala karena penggunaan perangkat digital ini. Nah, sekian pembahasan mengenai keuntungan dan keterbatasan. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis aplikasi yang memungkinkan dipilih untuk digunakan di dalam kelas. Nah, menurut diskusi dari kelompok kami, itu terdapat 4 jenis aplikasi yang memungkinkan dipilih untuk digunakan di dalam kelas. Nah, yang pertama yaitu ada Google Classroom, kemudian yang kedua ada Quizzes, kemudian yang ketiga ada Microsoft Office, dan yang keempat ada Canva.
Nah, yang pertama kita bahas Google Classroom. Google Classroom merupakan salah satu aplikasi dari Google yang dikeluarkan pada tahun 2014. Nah, Google Classroom ini merupakan sebuah aplikasi yang sering digunakan saat berlangsungnya pembelajaran daring. Nah, aplikasi ini memang ditunjukkan untuk membantu proses pendidikan. Google Classroom ini juga membantu guru dalam membagikan hingga melakukan penilaian tugas. Kemudian yang kedua ada Quizizz. Nah, Quizizz merupakan salah satu aplikasi pendidikan yang memudahkan guru untuk membuat, mendistribusikan hingga menilai soal. Nah, di Quizizz ini juga menyediakan kuis interaktif yang biasanya dimanfaatkan oleh guru untuk memberikan latihan-latihan soal kepada siswa-siswanya. Kemudian di dalam Quizizz ini juga guru bisa memberikan kuis untuk mengetahui tingkat pemahaman atau sejauh mana pemahaman siswa mengenai materi yang telah diberikan. Kemudian yang ketiga ada Microsoft Office. Nah, Microsoft Office ini merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Nah, pada awalnya Microsoft ini hanya digunakan untuk urusan perkantoran. Namun seiring berjalannya waktu, Microsoft sekarang digunakan dalam proses pendidikan. Nah, salah satunya yang paling sering kita gunakan atau kita jumpai itu contohnya Microsoft Word, terus Microsoft PowerPoint, dan yang terakhir Microsoft Excel. Kemudian yang terakhir ada Canva. Nah, tentunya kita sudah tidak asing ya dengan Canva. Canva ini merupakan aplikasi yang dapat membantu semua orang, semua kalangan dalam membuat desain dan membagikannya di mana saja dan kapan saja. Nah, aplikasi ini juga dapat membantu guru untuk mempresentasikan materi yang akan diajarkan kepada siswa-siswanya. Mungkin sekian dari materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.